Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, begitu Jintong meninggal maka para prajurit klan Jin tidak perlu berjuang untuk bertarung lagi. Hasilnya hanya akan lebih buruk daripada kematian Jintong. Jadi mereka memilih untuk menyerah. Xiaoyan membantu Jing Wusen dan memasukkan ramuan ke dalam mulutnya. Baru kemudian dia memerintahkan yang lain untuk merawat Jing Wusen. Di sisi lain Zeni dan Qian Ning hanya menderita luka ringan dan akan pulih dalam waktu singkat. Setelah Xiaoyan memastikan bahwa semua orang di timnya baik-baik saja, dia memandang Sang Wu yang pura-pura terjebak oleh tali. "Kenapa kamu tidak membantu? Jangan bilang hanya karena alasan tidak masuk akal ini," tanya Xiaoyan berkata dengan dingin. Api surgawi melonjak dan memotong semua tali yang mengikatnya. Sang Wu merupakan patriark bandit Hiu yang sudah memiliki kontak darah dengan Ding Yue. Kekuatan sejatinya adalah Daoxian bintang 5, jika Sang Wu mengambil tindakan. Bahkan Jintong tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Dan mereka tidak akan terluka parah, seluruh kota tidak akan terbakar oleh Jintong. Namun kenyataannya Sang Wu tidak menghentikan semua kejadian ini. Sebaliknya dia dengan sepenuh hati berharap bahwa Ding Yue dibunuh oleh Jintong. Dengan begitu dia akan memulihkan kebebasannya. Ekspresi Xiaoyan marah saat dia berkata, "Kejadian ini kamu sangat berani menunjukkan sifatmu sendiri. Awalnya saya ingin membiarkanmu tetap hidup dan menjadi bagian dari kami. Dalam hal ini kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang budak. Nona Ding Yue, hilangkan orang ini sekarang," ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Tiba-tiba Sang Wu berlutut, matanya merah dan suaranya sangat serak. "Tuan, tolong ampuni nyawa saya. Di masa depan saya berjanji akan melindungi Nona Ding Yue apapun yang terjadi, tolong maafkan saya," ucap Sang Wu. Suara Sang Wu telah diracuni oleh Ding Hua dan suaranya sangat serak tidak terdengar jelas. Tetapi pada saat ini dia masih membuat teriakan terakhirnya. Xiaoyan lalu berkata, "Saya sudah memberimu kesempatan, namun kamu tidak menggunakannya dengan baik. Nona Ding Yue, untuk orang seperti ini jangan berbelas kasih. Orang yang berwajah dua akan sangat berbahaya jika dibiarkan," ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan itu Xiaoyan berjalan pergi tanpa berbalik. Ding Yue mengeluarkan setetes esensi darah di tangannya dan memandang Sang Wu. Dia menyaksikan sendiri bahwa Sang Wu hanya diam menonton ketika pertempuran pecah. Sebelum Sang Wu bisa memohon lagi tiba-tiba Ding Yue langsung memeras darah di tangannya. Mata Sang Wu langsung menjadi gelap tanpa nafas kehidupan. Ding Yue tidak menunjukkan belas kasihan untuk membunuh Sang Wu secara langsung. Kemudian Xiaoyan membantu Jing Wusen yang terluka cukup serius. Setelah beberapa saat nafas Jing Wusen akhirnya mulai stabil. Ding Yue yang melihat ini memiliki perasaan rumit saat memikirkan Jing Wusen. Sejak dia kecil dia dikelilingi oleh banyak penjaga kemanapun dia pergi. Bahkan ketika dia sudah tumbuh dewasa dia sudah terbiasa dilindungi. Tetapi kali ini Jing Wusen yang tidak memiliki hubungan apapun terhadapnya rela berdiri tanpa ragu untuk melindunginya. Ketika Xiaoyan melihat ekspresi aneh di wajah Ding Yue dia berkata, "Apakah cederanya karena melindungimu?" tanya Xiaoyan. Ding Yue mengangguk dengan lembut. Dan semacam perasaan rumit muncul di raut wajahnya. Xiaoyan lalu berkata, "Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini sudah menjadi karakter Jing Wusen, sekarang lukanya telah stabil dan dia bisa segera pulih. Jika memang kamu merasa bersalah maka yang perlu kamu lakukan adalah merawatnya dengan baik," ucap Xiaoyan. Tidak tahu apakah Ding Yue memiliki perasaan berbeda untuk Jing Wusen atau hanya murni merasa bersalah. Sementara itu Ding Hua pergi menelusuri kota Qi untuk memastikan. Untungnya hanya gedung yang terbakar dan jumlah korban sangat kecil. Kerugian yang dia alami tidak terlalu besar. Ding Hua tidak melepaskan penjaga klan Jin.
Mereka yang sudah membuat kekacauan akan digunakan sebagai pekerja untuk memperbaiki kembali. Setelah Dinghua selesai mengatur semuanya, dia datang ke Bahtera Tabut lalu berkata, "Saudara Xiaoyan, apakah luka saudara Jing Wusen sudah stabil?" tanya Dinghua. "Kondisinya sudah membaik dan tidak ada masalah yang serius. Saudaraku, waktu untuk kompetisi atas nama benua sudah habis. Jadi kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan harus pergi ke benua Qianxing," ucap Xiaoyan. "Ini benar-benar sudah saatnya, saudaraku, saya ingin memberitahu Anda kali ini, untuk bisa memasuki lubang cacing raksasa dengan aman Anda membutuhkan bahtera dengan stabilitas yang baik. Bahtera klan Jin ini berada pada kelas 3, saya rasa itu sangat cocok untuk Anda gunakan," ucap Dinghua. Mendengar ini Xiaoyan merenungkan masalahnya, memang benar Bahtera Tabut yang diberikan oleh Xiao Hutian seperti yang dikatakan Ding Yue bahwa kecepatannya tidak terlalu stabil. Tetapi Xiaoyan masih sangat enggan, bagaimanapun Bahtera Tabut yang diberikan Xiao Hutian sudah sangat membantunya. Meskipun Zeni King Muer dan Qian Ning tidak berbicara namun mata mereka menunjukkan kebencian. Sebuah hiasan seperti bunga dan lain-lainnya telah menghabiskan banyak upaya untuk membuatnya terlihat seperti sekarang. Bahkan jika Bahtera Tabut tidak terlalu besar tetapi ia memiliki hampir semua kebutuhan setiap orang. Secara alami perasaan semua orang dan Xiaoyan sedikit enggan setelah semua perawatan. "Bahtera Tabut kita sudah seperti rumah sendiri, sejujurnya saya tidak ingin meninggalkannya," ucap Xiaoyan tersenyum pahit. "Jika saudara Xiaoyan enggan Anda juga dapat meminta gadis Ding Yue untuk mengubah dan menggabungkan Bahtera Tabut dengan Bahtera klan Jin. Di satu sisi itu juga dapat meningkatkan stabilitas Bahtera Tabut dan di sisi lain Bahtera Tabut tidak akan memiliki terlalu banyak perubahan," ucap Dinghua. "Nona Ding Yue, bagaimana dengan Anda?" tanya Xiaoyan memandang Ding Yue yang masih merawat Jing Wusen. "Dalam hal itu sangat sederhana," ucap Ding Yue dengan lembut. "Karena itu masalahnya saya tidak akan tinggal bersama saudara Xiaoyan lagi. Kali ini saya benar-benar berterima kasih kepada saudara Xiaoyan atas bantuan Anda dan mampu menekan racun di tubuh saya. Jika saudara Xiaoyan memiliki kebutuhan saya akan melakukan yang terbaik," ucap Dinghua dengan tenang mengepalkan tinjunya. Kata-kata perpisahan itu terlalu berat, jika saudara Dinghua tidak melindungiku dalam perang di Thunder Hall. Mungkin aku tidak akan bisa mencapai langkah ini dengan lancar. Saudara Dinghua dapat yakin, setelah saya menemukan jantung api saya akan membantu Anda menyelesaikan racun Anda, ucap Xiaoyan juga memegang tinjunya. Hahaha, kalau begitu saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Kali ini saya berharap yang terbaik untuk saudara Xiaoyan. Meskipun racun saya mematikan kekuatannya juga luar biasa. Saya menekan racun dan membuat beberapa serangan beracun. Saya berharap racun-racun ini dapat sedikit membantu saudara Xiaoyan, ucap Dinghua memberikan beberapa botol giok hitam yang berisikan racun. Lagi pula Dinghua tidak memiliki banyak keterampilan. Mungkin itu bisa memainkan peran besar di saat-saat kritis. Xiaoyan lalu berkata, "Ini pasti sangat berguna untuk bertarung di masa depan," ucap Xiaoyan tersenyum. "Baiklah, saya tidak bisa menunda Anda lagi, gadis Ding Yue akan membantu saudara Xiaoyan," ucap Dinghua perlahan-lahan terbang menjauh dari Bahtera Tabut. Setelah beberapa saat Bahtera Tabut naik perlahan-lahan di udara. Ding Yue mengendalikan Bahtera klan Jin yang diikuti oleh Bahtera Tabut kelompok Xiaoyan. Dinghua berdiri di udara menyaksikan dua Bahtera yang perlahan-lahan menghilang. Matanya menunjukkan harapan besar, ketika tiba di benua Qianxing Bahtera Tabut mulai memperlambat kecepatannya. Sekarang kota Qian lebih hidup daripada ketika Xiaoyan pertama kali tiba. Dan itu hampir penuh dengan Bahtera yang padat dan beragam. Itu karena kejuaraan dunia akan segera dimulai, ini adalah kesempatan baik bagi komunitas yang lebih rendah untuk maju. Jika kinerja seseorang cemerlang dalam kompetisi atas nama benua, maka banyak kekuatan besar akan memilihnya, jika demikian maka masa depan seseorang akan tidak terbatas, dan benua mereka dapat perlindungan yang kuat.
Xiaoyan bersama kelompoknya perlahan-lahan turun dari Bahtera Tabut. Sekarang dia tidak perlu memakai topeng untuk memasuki kota Qian. Sedangkan Zheng Hui masih memakainya, itu karena setidaknya dia dapat membuat wajah untuk sementara waktu. Saat ini Ding Yue menjual Bahtera Klan Jin dengan harga 700 juta koin emas. Xiaoyan sangat senang sudah mengumpulkan banyak koin emas. Setelah Kang Dong mengatur nomor antrian, dia menyerahkannya kepada Xiaoyan lalu berkata, "Saudara Xiaoyan, ini nomor antrian 50 besar dan ada sekitar 1,5 miliar koin emas di dalamnya. Berkat bantuan dari Nona Ding Yue Anda mendapatkan nomor antrian yang tinggi," ucap Kang Dong. Ding Yue lalu berkata, "Saya akan mengirim seseorang untuk mengubah Bahtera Anda menjadi tingkat yang lebih tinggi. Ini merupakan hadiah karena Anda membantu saya dan saudara saya. Kalau tidak, saya akan seperti wanita berhati serigala," ucap Ding Yue. Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Xiaoyan, bisakah Anda memberikan orang ini untuk membantu saya?" ucap Ding Yue menunjuk ke arah Jing Wusen. Setelah kembali ke benua Qianxing, Jing Wusen sudah terbangun. Tetapi luka-luka yang dia derita masih belum sembuh dan beberapa lukanya masih harus dibalut dengan perban. Xiaoyan lalu berkata, "Nona Ding Yue, Anda dapat membawa dia bersama Anda. Saya tidak bisa menolak permintaan Anda," ucap Xiaoyan memandang mata Ding Yue yang dipenuhi dengan musim semi. Jing Wusen berjalan menuju Ding Yue lalu berkata, "Nona Ding Yue, jika melakukan ini hanya sekedar membalas kebaikan maka Anda tidak perlu melakukannya. Anda tidak perlu menganggap ini sebagai hutang budi. Saya sangat berterima kasih atas niat baik Nona Ding Yue," ucap Jing Wusen. Ding Yue sedikit marah saat Jing Wusen menolak ajakannya. Ia berkata, "Jika Anda menolak tawaran saya maka saya tidak akan membantu memperbaiki Bahtera Tabut," ucap Ding Yue. Setelah itu Ding Yue berbalik dan mengabaikan Jing Wusen. "Tunggu, tentu saja saya akan menyetujui ajakan Nona Ding Yue," ucap Jing Wusen tersenyum konyol. Lagi pula ini adalah kesempatannya untuk melepaskan kesendiriannya. Ding Yue yang mendengar ini dia tersenyum malu dan segera meletakkan tangannya ke bahu Jing Wusen. Dia berkata dengan bangga, "Di kota Qian tidak ada yang berani menyinggung nona muda ini. Anda akan aman jika bersama dengan saya," ucap Ding Yue. Pada saat ini Jing Wusen dan Ding Yue berada di Bahtera Tabut. Mereka pergi membawa Bahtera untuk memperbaikinya. Saat menyaksikan Ding Yue dan Jing Wusen menghilang, mata semua orang seperti melihat penyihir. "Sudah berakhir." Jing Wusen jatuh ke tangan penyihir kecil, ucap Zeni. Molly Strom dan Nan Erming melihat Jing Wusen dengan tatapan duka. "Sepertinya mereka berdua menjadi pertunjukan yang bagus," ucap Xiaozan. "Tenang, saya belum pernah melihat Nona Ding Yue bersikap seperti itu terhadap seorang pria," ucap Kang Dong. Saat ini Kang Dong dan Xiaoyan telah memasuki kota Qian. Meskipun mereka sudah ke sini sebelumnya tetapi Xiaoyan menyembunyikan identitasnya. Xiaoyan lalu berkata, "Sekarang klan Jin telah jatuh. Apakah keeyaman klan Jin belum diambil alih oleh siapapun?" tanya Xiaoyan. "Seharusnya begitu, tetapi klan Bei sudah lama mengawasi klan Jin. Saya takut jika klan Bei sudah mengambil keuntungan dari masalah ini," ucap Kang Dong. "Mengapa Anda tidak menarik seluruh prajurit klan Jin untuk bergabung dengan resimen tentara bayaran Anda?" tanya Xiaoyan. "Jika klan Jin bergabung dengan resimen tentara bayaran, secara alami kekuatan kita mampu bersaing dengan klan Bei. Tetapi saya masih perlu mendiskusikan masalah ini dengan saudara-saudara saya. Lebih baik Anda mengikuti saya," ucap Kang Dong, sesampainya di markas tentara bayaran resimen. Kang Dong mengatur tempat untuk Xiaoyan. "Saudara Xiaoyan, istirahatlah terlebih dahulu. Jika kamu menginginkan sesuatu kamu bisa memanggilku," ucap Kang Dong dengan sukacita di wajahnya. Dia tidak sabar untuk memberitahu kedua saudaranya bahwa dia telah menerobos Daosian bintang 3 menengah. Xiaoyan juga tersenyum ketika melihat punggung Kang Dong. Dia selalu sibuk berkultivasi setiap saat, waktu senggang seperti ini membuat dia merasa sangat nyaman untuk bersantai.
Di sisi lain Xiaozan dipaksa dan ditarik oleh beberapa gadis untuk menemani mereka pergi berbelanja. Para gadis, bukankah kalian baru saja berbelanja terakhir kali, tanya Xiaozan tidak berdaya. Terakhir kali kita tidak punya banyak uang untuk bisa membeli barang yang kita inginkan. Kali ini kita punya banyak uang dan ada banyak hal yang harus dibeli, ucap semua gadis-gadis itu. Saya tidak akan pergi kecuali saya membawa Molly Strom dan Nan Erming, ucap Xiaozan. Ketika Molly Strom dan Nan Erming mendengar kata-kata itu mereka segera mengubah wajah mereka dan memelototi Xiaozan. Tetapi karena wajah beberapa gadis segera Nan Erming ditarik pergi oleh Huo Fei. Hanya menyisakan Molly Strom dan Ziyin yang masih diam. Kepribadian acuh tak acuh Ziyin benar-benar tidak sesuai dengan gadis-gadis lainnya. Namun Molly Strom segera berdiri saat berkata, Xiaozan, bisakah kita berbelanja, ucap Molly Strom. Jangan pergi, ucap Ziyin kepada Molly Strom. Ziyin, pergilah dan cobalah bermain dengan mereka, kalian bisa melihat apakah ada sesuatu yang kalian suka, ucap Xiaoyan. Dia juga mengenal karakteristik Ziyin dengan baik, dan sudah bertahun-tahun seolah-olah tidak ada cara untuk melelehkan sikap dingin Ziyin. Pada akhirnya Ziyin tanpa daya mengikuti mereka untuk belanja. Hanya Xiaoyan tinggal di kediaman markas tentara bayaran resimen untuk menikmati teh hangat. Setelah beberapa saat Kang Dong dan kedua kakaknya perlahan datang. Saudara Xiaoyan, sungguh luar biasa mendengar dari saudara ketiga bahwa Anda telah mencapai sesuatu yang hebat kali ini. Terima kasih juga kepada Anda telah membantu saudara ketiga menerobos Daosian bintang 3 menengah, ucap Guan Dong dan Guan Zi. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, Kang Dong bisa menerobos ke Daosian bintang 3 menengah juga merupakan keberuntungannya, ucap Xiaoyan tersenyum. Setelah merasa malu Kang Dong perlahan berkata, saudara Xiaoyan, klan Jin memang sudah ditempati oleh klan Bei, dan bahkan plat klan Jin dipindahkan dan diubah menjadi klan Bei, ucap Kang Dong. Xiaoyan mendengar ini alisnya sedikit terangkat. Dia berkata, oh, klan Bei benar-benar sangat diuntungkan tanpa berusaha apapun. Ayo pergi, bagaimanapun kita memiliki hak atas wilayah klan Jin setelah semua yang terjadi. Adapun klan Bei dia tidak pantas untuk mengambil semua dengan sesuka hatinya, ucap Xiaoyan. Guan Dong dan Guan Zi saling memandang, kelompok tentara bayaran resimen di kota Qian hanya dapat dianggap sebagai pasukan kelas 3. Sedangkan klan Bei adalah pasukan kelas 2, klan Bei juga menduduki klan Jin dan secara alami pasukannya meningkat ke tingkat yang tinggi. Saudara Xiaoyan, Anda mengenali kekuatan klan Bei kan, ucap Guan Dong. Apakah kita hanya diam duduk sementara klan Bei menikmati sebuah keuntungan yang bukan milik mereka, tanya Xiaoyan. Guan Dong masih ragu-ragu, dia tahu jelas bahwa patriark klan Bei Bayushi merupakan seorang Daosian bintang 5. Kekuatan seperti itu bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh tentara bayaran resimen. Ayo pergi dan merebut wilayah klan Jin, ucap Xiaoyan dengan suara tegas. Melihat punggung Xiaoyan baik Guan Dong dan Guan Zi keduanya tercengang, kakak pertama dan kata kedua jangan khawatir, saya percaya pada saudara Xiaoyan, ucap Kang Dong tidak punya waktu untuk memberitahu Guan Dong dan Guan Zi tentang perjalanannya dengan Xiaoyan. Melihat Kang Dong tidak ada keraguan di wajahnya membuat Guan Dong dan Guan Zi semakin bingung. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.